Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Nurmala dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal yang berjudul Efektivitas Jarak Sosial dalam Memitigasi Penyebaran COVID-19 dengan analisis pemodelan dari George Milne dan Simon C. Latar belakang novel coronavirus atau disebut dengan COVID-19 telah diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi karena penyebarannya ke seluruh dunia. George Milne dan Simon C. mengevaluasikan serangkaian tindakan jarak sosial untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi tingkat infeksi harian puncak dan tekanan konsekuensial pada sistem perawatan kesehatan. Menurut George dan Simon, coronavirus adalah virus pernapasan di mana penularan terjadi antar individu terutama melalui tetesan aerosol. Kemudian, temuan keempat intervensi jarak sosial yaitu penutupan sekolah, tidak hadir di tempat kerja, peningkatan isolasi kasus, dan pengurangan kontak di masyarakat sangat efektif dalam meratakan kurva epidemi dan mengurangi jumlah kasus harian maksimum, serta memperpanjang durasi wabah, bahkan setelah 10 minggu keterlambatan dari kedatangan kasus indeks. George dan Simon mempertimbangkan pengurangan tempat kerja yang moderat dan kontak komunitas, serta pengurangan yang jauh lebih tinggi untuk kedua strategi mitigasi, yaitu mengevaluasikan penguatan langkah-langkah ini dengan meningkatkan ketidakhadiran kerja hingga 90% dan pengurangan kontak masyarakat hingga 50% atau 70%. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari model simulasi George dan Simon. Pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi. Dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model, penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat, sehingga menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Demikian pula, keempat intervensi jarak sosial dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja yaitu 50% dan penurunan yang lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30%, serta keterlambatan aktivasi hingga 10 minggu juga menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Tindakan jarak sosial gabungan ternyata sangat efektif, dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan dan 50% tidak hadir di tempat kerja serta pengurangan 30% dalam kontak masyarakat, epidemi lokal dapat dihentikan. Bahkan, dengan penundaan aktivasi selama 8 minggu. Strategi gabungan ini mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000. Dengan strategi intervensi yang lebih ketat yang melibatkan penutupan sekolah, peningkatan isolasi kasus, 90% ketidakpedulian di tempat kerja, dan 70% pengurangan kontak di masyarakat, pengurangan yang lebih besar mungkin dapat dicapai. Dengan penundaan aktivasi hingga 7 minggu, wabah dapat dihentikan secara efektif, dengan hanya 3.300 infeksi yang dihasilkan. Epidemi keterlambatan 10 minggu untuk Perth, semua intervensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak, dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak, diikuti oleh peningkatan isolasi kasus. Pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50%, 90% absensi di tempat kerja,
dan 30% pengurangan kontak komunitas adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Pada kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu, 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif, dan peningkatan isolasi kasus serta pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan menunda puncak epidemi. Kurva epidemi lansia yang terinfeksi diskalakan ke populasi lansia Perth, menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial yang dapat mengurangi infeksi pada orang tua hampir menjadi nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum, yaitu pada kelompok usia menjadi 200 dari 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi. Pengurangan kontak komunitas 50% dan peningkatan isolasi kasus juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan serta memperpanjang kurva epidemi. Gambar ini mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks, yang melibatkan memulai dan menghentikan jarak sosial. COVID-19 memperkirakan kurva epidemi untuk keseluruhan populasi Perth, dengan melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa, serta menutup semua sekolah. Yang lainnya adalah skenario yang lebih kuat, dengan pengurangan kontak komunitas diperkuat hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non-kehadiran 90%, atau disebut CCR 70 dan WN 90. George dan Simon mempertimbangkan untuk menghentikan intervensi yang kuat, dan kombinasi ini setelah 6 minggu atau 8 minggu. Keempat skenario, semua dengan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi, dapat dilihat untuk secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal. Teman-teman bisa perhatikan bahwa kurva orange dan kurva kuning menutupi kurva biru dan abu-abu pada pertama dari minggu 11. Kurva biru muda ini menunjukkan pola kasus sehari-hari tanpa jarak sosial yang melibatkan kasus simptomatik dan asimptomatik. Keempat skenario memprediksi peningkatan cepat dalam kasus harian setelah intervensi berhenti. 6 atau 8 minggu setelah aktivasi di bawah kuat CCR berkurang 30% dan WN 50%, dan sangat kuat CCR berkurang 70% dan WN 90% jarak sosial. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus meningkat lagi. Seperti yang kita harapkan, dengan intervensi yang sangat kuat, kurva abu-abu dan juga kurva kuning memiliki kurva epidemi yang lebih rata dan lebih panjang. Jelas dari hasil yang dihasilkan oleh model simulasi George dan Simon bahwa waktu dan kekuatan langkah-langkah jarak sosial jauh memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang terinfeksi dalam situasi pandemi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa bahkan dalam penundaan yang signifikan dalam menerapkan strategi mitigasi, 10 minggu keterlambatan ini dan pertumbuhan konsekuensial dalam jumlah kasus dapat dilawan dengan intervensi yang diadopsi, dengan beberapa gabungan tindakan jarak sosial yang kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tindakan jarak sosial yang terpisah sangat efektif, yaitu isolasi kasus dan pengurangan 70% kontak di dalam masyarakat. Pemodelan mereka menunjukkan bahwa penutupan sekolah adalah tindakan pengucilan sosial tunggal yang paling tidak efektif yang dipertimbangkan, namun sangat mengganggu karena orang dewasa diperlukan untuk merawat anak-anak yang lebih kecil. Efektivitasnya yang moderat muncul dari asumsi mereka bahwa anak-anak masih memiliki kontak komunitas yang lebih luas ketika sekolah ditutup.
Ini menunjukkan bahwa menggabungkan penutupan sekolah dengan pengurangan 30% dalam kontak di seluruh masyarakat akan jauh lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.